Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Citra Biokandela dari Universitas Riau, jurusan Teknik Kimia dengan NIM 2007-113935. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai ikatan kimia. Secara umum, ikatan kimia terdiri dari ikatan ionik dan ikatan kovalen, di mana ikatan ionik ini merupakan ikatan yang terdiri dari unsur logam dan non-logam. Sedangkan pada ikatan kovalen itu terdiri dari unsur non-logam dan non-logam. Ikatan kovalen terjadi karena pemakaian elektron secara bersama-sama untuk memperoleh kestabilan. Ikatan kimia ini memiliki dua struktur, yaitu ada struktur Lewis dan struktur 3 dimensi. Untuk mengetahui apakah struktur yang digambar itu benar, maka kita harus memperhatikan aturan oktet dan muatan formalnya. Apakah aturan oktetnya sudah memenuhi dan apakah muatan formalnya sudah sesuai. Nah, langsung saja ke contoh yang pertama, yakni H2O. Untuk menggambarkan struktur Lewisnya, kita harus mengetahui masing-masing elektron valensinya. Di sini untuk H, karena dia terletak pada golongan 1, maka elektron valensinya adalah 1. Begitu juga dengan O, itu elektron valensinya 6, karena dia terletak pada golongan 6. Kemudian, untuk membuat struktur Lewisnya, kita harus menentukan atom pusatnya terlebih dahulu. Di sini yang menjadi atom pusat adalah unsur yang memiliki jumlah paling sedikit. Nah, di sini kan O-nya hanya ada 1, sedangkan H itu ada 2, sehingga yang menjadi atom pusatnya adalah O. Jika digambarkan akan menjadi seperti ini. Nah, tadi O memiliki 6 elektron, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan H hanya mempunyai 1 elektron. Nah, di sini O kan dia hanya mempunyai 6 elektron. Maka untuk memenuhi kaidah oktet, dia membutuhkan 2 elektron lagi, sehingga dia menarik elektron dari H dan membentuk ikatan kovalen seperti ini. Nah, jadi di sini O-nya sudah oktet. Kemudian kita cek muatan formalnya. Nah, rumus muatan formal adalah jumlah elektron valensi dikurang jumlah elektron bebas dikurang jumlah setengah elektron berikat. Untuk muatan formal dari O, di sini elektron valensi O ada 6, dikurang elektron bebasnya ada 4, 1, 2, 3, 4, kemudian setengah dari elektron berikat, elektron berikatnya ada 1, 2, 3, 4, setengahnya jadi 2, maka sama dengan 0. Kemudian muatan formal dari H. Nah, di sini elektron valensi H ada 1, dikurang elektron bebasnya tidak ada, kemudian dikurang setengah elektron berikat. Elektron berikatnya ada 1, 2, setengahnya jadi 1, maka 1 kurang 1 sama dengan 0. Kemudian kita jumlahkan, maka muatan formal totalnya adalah 0. Nah, jadi benar ya, dari segi kaidah oktet dia memenuhi, dan dari segi muatan formalnya dia juga memenuhi. Nah, kemudian bagaimana untuk menggambarkan struktur 3 dimensinya? Nah, untuk membuat struktur 3 dimensinya, itu dapat diketahui dengan membuat notasi VSEPR-nya. Untuk membuat notasi VSEPR-nya, bisa menggunakan rumus seperti ini. Di mana A itu adalah atom pusatnya, dan X itu adalah atom yang mengelilinginya, N ini jumlah X tadi, dan E itu adalah jumlah pasangan elektron bebasnya. M ini adalah jumlah dari E tadi. Nah, langsung saja untuk H2O, notasi VSPR-nya adalah AX2E2. Karena di sini atom yang mengelilinginya ada 2, jadi X2, kemudian ada 2 pasangan elektron bebas,
maka dibuat menjadi E2, sehingga notasi VSEPR-nya adalah AX2E2, yaitu planar bentuk V. Nah, ini adalah bentuk molekul dari bentuk V ya. Kemudian contoh yang kedua yakni NF3. Nah, elektron valensi N itu adalah 5, elektron valensi F itu adalah 7. Nah, di sini N merupakan unsur dengan jumlah paling sedikit, sehingga N menjadi atom pusat. Seperti ini, N memiliki 5 elektron, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian F memiliki 7 elektron, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian, seperti ini. Nah, di sini F itu memerlukan 1 elektron lagi untuk memenuhi kaidah oktet, sehingga dia menarik 1 elektron dari N. Seperti ini. Nah, di sini untuk F sudah oktet, dan untuk N-nya juga sudah oktet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kemudian kita lihat lagi muatan formalnya. Untuk muatan formal N, itu elektron valensinya ada 5, kemudian elektron bebasnya ada 2, dan elektron berikatnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setengahnya jadi 3, maka sama dengan 0. Kemudian muatan formal dari F. Nah, elektron valensi F itu ada 7, kemudian elektron bebasnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian dikurang setengah elektron berikat. Elektron berikatnya ada 2, setengahnya jadi 1, maka sama dengan 0. Kita jumlahkan, maka muatan formalnya adalah 0. Berarti muatan formalnya sudah sesuai. Selanjutnya, kita gambarkan struktur 3 dimensinya. Nah, notasi VSEPR untuk NF3 adalah AX3E, karena atom yang mengelilingi pusatnya ada 3, maka jadi X3, kemudian ada 1 pasangan elektron bebas, maka dibuat E. Jadi, notasinya adalah AX3E atau piramida trigonal. Nah, ini adalah bentuk molekul piramida trigonal. Kemudian, contoh yang ketiga yakni CCl4. Nah, C itu elektron valensinya 4, Cl itu elektron valensinya 7. Dan C di sini merupakan unsur dengan jumlah yang paling sedikit, sehingga atom pusatnya adalah C. Nah, di sini C dengan 4 elektron, kemudian ada Cl dengan 7 elektron, ada di sini, seperti ini. Nah, di sini Cl menarik 1 elektron dari C untuk mencapai oktet. Nah, maka di sini Cl-nya sudah oktet dan C-nya juga sudah oktet. Kemudian kita hitung muatan formalnya. Untuk muatan formal dari C, itu elektron valensinya 4, kemudian elektron bebasnya tidak ada, dan elektron berikatnya di sini ada 8, setengahnya jadi 4. Maka 4 dikurang 4 sama dengan 0. Kemudian muatan formal dari Cl. Nah, elektron valensi Cl adalah 7, dikurang elektron bebas dari Cl ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan setengah elektron berikatnya ada 2, jadi 1, maka sama dengan 0. Kemudian kita jumlahkan, maka muatan formalnya adalah 0. Berarti ini juga memenuhi. Kemudian kita gambar struktur 3 dimensinya. Nah, struktur 3 dimensi untuk CCl4 ini
adalah A, kemudian atom yang mengelilinginya ada 4, jadi X4, dan tidak ada pasangan elektron bebas. Nah, AX4 itu adalah tetrahedral. Nah, ini bentuk molekul dari tetrahedral. Dan contoh yang terakhir ada H2SO4. Nah, S itu elektron valensinya 6, O itu elektron valensinya juga 6, dan H elektron valensinya 1. Nah, di sini unsur dengan jumlah paling sedikit adalah S. Nah, seperti ini. S memiliki 6 elektron, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian, kita gambarkan O juga memiliki 6 elektron. Di sini. Nah, di sini S kan ada 6, maka dia membutuhkan 1 elektron untuk mencapai oktet. Sehingga di sini dia membentuk ikatan kovalen. Nah, kemudian untuk O, ini dia memerlukan 1 elektron lagi untuk mencapai oktet. Sehingga H, kita buat di sini. Nah, dia menarik elektron dari H. Nah, di sini S-nya sudah oktet, O-nya sudah oktet. Nah, tapi bagaimana dengan O yang di atas dan yang di bawah ini? Yang ini. Nah, mereka kan ini pasti juga mau oktet. Nah, bagaimana caranya? Nah, untuk agar mencapai oktet, maka S ini dia akan memberikan elektronnya kepada O tanpa mengambil elektron dari O ini. Nah, ini disebut ikatan kovalen koordinasi. Untuk notasinya biasanya dibuat seperti panah, seperti ini. Nah, berarti di sini O yang atas ini dan O yang bawah ini juga sudah oktet. Kemudian kita hitung muatan formalnya. Untuk muatan formal dari S, itu elektron valensinya ada 6, kemudian elektron bebasnya tidak ada, kemudian elektron berikatnya ada 12 ya. Nah, setengahnya jadi 6, maka sama dengan 0. Kemudian untuk muatan formal dari H, itu elektron valensinya ada 1, kemudian elektron bebasnya tidak ada, dan elektron berikatnya di sini ada 2, maka jadi 1. Jadi 1 kurang 1 sama dengan 0. Kemudian yang terakhir muatan formal dari O, itu elektron valensinya ada 6, kemudian elektron bebasnya ada 4, dan elektron berikatnya di sini ada 4. Jadi 2, maka sama dengan 0. Kemudian muatan formal totalnya adalah 0. Maka ini juga memenuhi. Kemudian kita gambarkan struktur 3 dimensinya. Nah, untuk S, di sini notasi Vespernya adalah A, kemudian elektron yang mengelilingi pusatnya ada 4, maka notasinya menjadi AX4, yakni tetrahedral. Nah, ini merupakan bentuk molekul dari tetrahedral. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.